Halo semuanya, apa kabo di kakdo? Cemano kabo awaktu? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pekanbaru ialah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar yang berada di Pulau Sumatera. Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di minyak, pabrik pulp and paper, serta perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya. Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan hasil minyak bumi. Kota ini juga memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta 2 pelabuhan. Penduduk di Provinsi Riau berjumlah sekitar 7 juta jiwa di tahun 2021, di mana 1,1 juta jiwanya berada di Pekanbaru. Destinasi pariwisata di Provinsi Riau meliputi Candi Muara Takus, air terjun Lubuk Bigau, Danau Raja, Istana Siak Sri Indrapura, dan masih banyak lainnya. Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang berdiri di atas permukaan air lautan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali di Indonesia. Pelabuhan Pinang menawarkan kapal feri akses ke Pulau Batam dan Pulau Karimun, dan Pulau Kundur, untuk membawa turis dari Singapura dan Malaysia. Kepulauan Riau juga mengembangkan usaha budidaya perikanan dan juga perkebunan kelapa sawit yang terdapat di kawasan Tirtamadu. Di daerah Kabupaten Karimun terdapat budidaya ikan kakap, budidaya rumput laut, dan kerambah jaring apung. Selain itu, banyak tempat wisata yang menawarkan kesenian seperti tari-tarian tradisional dan berbagai kegiatan lokal lainnya. Ada juga Fantasy Island yang merupakan kawasan agrowisata terbesar di dunia. Riau memiliki banyak hidangan kuliner yang lezat. Cita rasa mulai dari gurih, bersantan, dan manis. Makanan khas Riau seperti sup tunjang, gulai ikan patin, gulai udang belacan, nasi lemak, mie sagu, sate rusa, dan lain-lainnya. Sedangkan, makanan khas di Kepulauan Riau yaitu abon ikan, asam rujak, ayam penyet, bakut teh, bubur merah putih, dan masih banyak lainnya. Sementara itu, oleh-olehnya meliputi cencaluk, lobek bugi, bolu kemojo, roti jala, kue bangkit, lempok durian, dan keripik nanas. Lalu khas oleh-olehnya dari Tanjung Pinang ialah angko bilis, bingke pandan, otak-otak, dan kerupuk gonggong. Dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya, permasalahan utama yang meliputi kesehatan tergolong cukup tinggi. Contohnya adalah jumlah kematian ibu dan balita serta masih tingginya angka gizi buruk balita di Provinsi Riau. Yuk ibu-ibu, lihatlah betapa pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Lagi pula, dengan perkembangan dunia yang serba cepat, anak-anak kita terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang serba instan atau bisa dibeli lewat online. Tugas penting dan utama dari ibu di dalam keluarga ialah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Di sini, Ayoma siap membagikan informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Pola hidup sehat perlu kedisiplinan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yuk ibu-ibu, kita kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh. Tenaga kita bukan saja dari makanan yang asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belumlah cukup, tetapi kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang alami. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik bagi ibu-ibu di daerah Riau dan Kepulauan Riau. Semoga video Ayoma bermanfaat. Halo, jumpa lagi dengan saya, Deka, dari Ayoma. So far, kita sudah banyak berbicara tentang karbohidrat, protein,
lemak, buah, dan sayur. Ada yang bisa tebak kali ini kita mau ngomongin tentang apa? Ayo, Mams di rumah. SUSU, susu. Susu merupakan makanan. Emang iya ya, makanan ya? Lebih tepatnya, minuman yang bernutrisi. Dari kalsium, vitamin, B12, dan riboflavin, susu mengandung semuanya itu. Maka dari itu, susu sangat penting bagi gizi anak-anak kita. Sayangnya, di Indonesia, konsumsi susu yang paling besar adalah susu kental manis, yang pada dasarnya adalah gula yang creamy. Dalam satu takaran saji susu kental manis, sekitar 40 gram atau 4 sendok makan, setengahnya adalah gula. Demikian juga dengan susu kemasan cair yang berflavor. Tentu saja gulanya sangat terlalu tinggi. Lalu, produk susu apa yang baik bagi anak-anak kita? Gunakan susu segar yang dipasteurisasi atau susu UHT atau susu bubuk. Make sure untuk selalu membaca kemasan susu untuk memastikan kadar gula dan pilih yang tidak terlalu tinggi ya, Mams. Susu sendiri memiliki sejenis gula alami yang bernama laktosa. Banyak orang tidak bisa minum susu sapi karena memang sistem pencernaan mereka yang tidak dapat menerima laktosa ini atau disebut lactose intolerant. Sehingga ketika mereka mengkonsumsi susu, bisa-bisa mereka dapat diare atau perutnya bisa kembung. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila anak-anak kita tidak dapat mencerna susu? Kita bisa menggunakan alternatif seperti yogurt. Walaupun terbuat dari susu, namun produk turunan susu ini bisa dicerna lebih baik daripada susu segar ya, Mams. Yang kedua, susu dari kacang-kacangan, seperti susu kedelai dan susu almond. Tentu saja, kandungan nutrisinya pasti berbeda dari susu sapi segar. Dari antara keduanya, susu kedelai memiliki kandungan protein lebih banyak, sementara susu almond lebih banyak lemaknya. Nah, buat anak-anak yang sulit untuk makan, susu bisa menjadi pelengkap nutrisi ya, Mams. Bentuknya yang cair dan tinggal diminum, lebih mudah untuk diberikan kepada anak-anak kita. Asal sekali lagi, jangan susu kental manis. Itu cuma buat bikin martabak ya, yang dimakan sekali setahun. Hah? Sekali setahun? Sebulan sekali bisa kali ya? Hai, jumpa lagi dengan saya Debbie dan Sharon dari Ayoma. Topik kita hari ini tentang buah dan sayur. Makanan yang kaya vitamin, mineral, serat, sampai antioksidan ini adalah makanan vital yang harus kita konsumsi setiap hari. Buah dan sayur sangat penting untuk imun tubuh dan kesehatan kita pada umumnya. Banyak penelitian bahwa orang yang mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak terhindar dari banyak penyakit. Namun sayangnya kita ini kurang memperhatikan porsi buah dan sayur yang kita konsumsi. Apalagi dengan banyaknya suplemen-suplemen kesehatan yang mengklaim mengandung tinggi vitamin dan mineral. Sharon makan buah dan sayur setiap hari nggak? Gitu deh, Ma. Aku kalau buah nggak selalu ya. Tapi kan kalau sayur-sayuran aku udah pakai nasi. Terus kalau vitamin aku juga udah cukup, Ma. Nah ini nih Sharon, kalau Mama perhatikan ya, Sharon tuh makan buah dan sayurnya masih sedikit. Terus makan sayurnya juga nasinya yang banyak, sayurnya cuma kayak hiasan di piring aja. Aduh Sharon, nutrisi dan gizi dari makan buah dan sayur yang asli itu beda sama vitamin dan suplemen-suplemen yang ada. Terus kalau suplemen itu kebanyakan ada zat-zat tambahan seperti pemanis, pewarna, itu kan nggak bagus buat ginjal kita. Wah, Ma, berarti aku kurang makan buah dan sayur dong. Berarti aku harus ditambahin nih. Iya, porsi buah dan sayur untuk Sharon yang remaja memang sedikit berbeda dengan porsi buah buat Mama yang udah dewasa. Apalagi untuk adik kamu si Moses. Dia kan perutnya masih kecil, jadi ya berbeda lagi kan porsinya. Tetapi intinya semakin banyak ya semakin baik. Nah, jangan lupa divariasikan ya, supaya nggak bosen. Buah dan sayur juga bisa dijadikan sebagai makanan selingan di antara jam makan kita. Kita kan suka lapar sebelum jam makan siang atau sore ya. Sore-sore gitu kita bisa makan buah. Iya ya, Ma. Di sini ada banyak nih. Banyak buah-buahan sama sayur-sayuran. Ada apel, terus ada mangga, ada anggur, ada orange, terus ini ada brokoli, terus ini ada wortel, sama ini ada sayuran. Namanya selada, Oh, iya. lupa ya? Iya.
Selain buah dan sayur yang ada di sini semua, Sharon suka apa lagi? Aku suka semangka, terus aku suka buah naga karena manis. Terus aku mau durian deh, aku suka banget durian mah. Oke, terus? Terus buat sayur-sayurannya aku suka jagung sama labu siam. Aku jadi mau deh mah. Ini semua udah dicuci kan? Iya, ini semua dicuci pakai air garam. dan orange Iya. dan brokoli busuk. Moses suka sayur apa? Moses suka apa? Ini apa ini? Brokoli jagung toge. Nah, ini ada pasta nih. Ini karbohidratnya. Terus sausnya ini ada daging. Berarti itu proteinnya. Nah, buah-buahannya aku pakai apel, mangga, sama anggur. Terus buat sayur-sayurannya ada brokoli, wortel, sama selada. Aku cobain ya. Ayo makan bareng kakak ya. Aku mau wortel sama aku pakai brokoli juga. Kalau Balapan. Moses makan brokolinya, Moses. Kayak kakak. Tuh, kakak makan brokolinya tuh. apa beku? Ini aku makan buahnya ya, Ma. Ini buah kesukaan kamu semua. Jadi betul. makan yang banyak. Jangan makan buah sama sayur yang banyak ya. Oke, Ma. Kebanyakan dari kita kurang memperhatikan porsi buah dan sayur dalam menu harian kita. Karena tidak suka sayur dan jarang makan buah. Itu memang perlu perjuangan ya untuk membiasakan keluarga kita makan buah dan sayur. Mari kita biasakan anak-anak makan buah dan sayur dari kecil dengan konsisten. Ada beberapa cara agar keluarga kita bisa konsumsi buah dan sayur lebih banyak. Kita bisa simpan beberapa buah dan sayur utuh yang siap dimakan dan sudah dicuci di tempat yang mudah terlihat, agar buah dan sayur selalu menjadi opsi nomor 1 bila mereka ingin nyemil. Selalu usahakan mengkonsumsi buah dan sayur potong daripada di jus. Proses mengunyah makanan itu yang membuat tubuh kita mengeluarkan enzim pencernaan yang baik untuk kesehatan pencernaan dan menimbulkan rasa kenyang sehingga kita tidak makan yang berlebihan. Ya, sesekali bisa kita jus juga untuk variasi. Jika perlu pemanis, bisa kita tambahkan dengan madu sedikit. Jangan menyerah untuk terus menanamkan kebiasaan makan yang sehat kepada anak-anak kita. Suatu saat nanti mereka pasti akan menyukainya. Susu merupakan produk makanan yang bergizi tinggi. Manfaat susu sudah dikenal sebagai minuman penguat tulang dan gigi. Nutrisi di dalam susu memiliki berbagai manfaat seperti menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kekuatan otot, kesehatan fungsi otak, dan mencegah stunting. Selain dari kalsium, terdapat fosfor, zinc, vitamin A, dan vitamin D. Produksi susu di Riau masih sangatlah kurang. Produksi susu sapi di Riau masih perlu ditingkatkan, karena permintaan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Produksi susu segar banyak kita jumpai di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Lampung, Sulawesi, dan yang terbesar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kota Pekanbaru saat ini sedang menekuni produksi susu kambing segar. Ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan dapat dikonsumsi untuk anak-anak dan juga bagi ibu hamil. Mari ibu-ibu, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi susu di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau? Bagi ibu-ibu yang suka berbisnis, selain dari meningkatkan produksi susu, juga dapat mengolah susu menjadi oleh-oleh sehat khas yang aman dikonsumsi untuk anak-anak. Ini adalah tantangan kita untuk bisa meningkatkan nilai gizi anak-anak dan ibu hamil lewat produk susu yang aman dan berkualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya. Terima kasih.